Sebuah pemindaian muncul, menganalisis semua keterampilan yang dia miliki. Sistem menyatakan bahwa dia lebih pintar dari yang terlihat, membuat Lloyd marah, mengatakan bahwa itu jelas karena dia dulu adalah siswa beasiswa berprestasi. Dua keterampilan yang dia peroleh berdasarkan pengetahuannya saat ini adalah pengukuran dasar dan desain dasar. Meskipun Lloyd tidak sepenuhnya mengerti apa arti keterampilan itu, dia memutuskan untuk membelinya. Pengukuran dasar diaktifkan, dan matanya mulai bersinar hijau. Saat dia melihat keluar, dia bisa menghitung luas tanah hanya dengan matanya. Keterampilan desain dasar menciptakan layar di depannya yang mampu menggambar model dengan cepat. Jauh lebih berguna dibandingkan menggambarnya di atas kertas. Meski pekerjaan akan menjadi lebih mudah mulai sekarang, masih ada masalah konstruksi karena dia tidak punya cukup tenaga kerja. Lloyd berpikir bahwa memiliki alat berat seperti ekskavator akan sangat memudahkan. Sistem mengatakan bahwa mungkin untuk memanggilnya, membuat Lloyd sangat bersemangat, namun butuh 50 Hp untuk memanggil spesies fantasi secara acak, sementara dia hanya memiliki satu. Meski begitu, itu bagus, karena jika spesies fantasi sesuai dengan bayangannya, mereka mungkin lebih berguna daripada alat berat. Kembali ke penagih utang. Mereka mengancam Baron, mengatakan bahwa jika dia tidak punya cukup uang untuk membayar, mereka mungkin akan mengambil istrinya dan menjualnya. Namun, pada saat itu, Lloyd muncul dan bertanya apakah mereka kehilangan tata krama hanya karena mereka adalah penagih utang. Mereka bertanya mengapa seorang anak mencampuri urusan orang dewasa, tetapi sebelum mereka menyuruhnya pergi, Lloyd meminta surat undangan mereka. Dalam Hukum Bangsawan Kerajaan, Pasal 3, Bagian 6, disebutkan bahwa semua bangsawan memiliki hak untuk melindungi hak dan kepentingan mereka, dan memasuki rumah bangsawan tanpa undangan setara dengan invasi. Penagih utang mengaku tidak pernah mendengar hukum itu, tetapi Lloyd menantang mereka untuk memeriksanya bersama dan memanggil Javier. Segera setelah Javier masuk ruangan, Lloyd memerintahkannya untuk memotong tangan para penyusup itu. Penagih utang bertanya apakah Lloyd sudah gila, atau apakah dia berencana menyelesaikan masalah ini di pengadilan. Lloyd menjawab bahwa itulah sebabnya dia menyuruh mereka memeriksanya bersama. Dia ingin melihat pihak mana yang akan dipilih oleh pengadilan. Melihat Javier menghunus pedangnya, kedua penagih utang itu ketakutan dan lari, sambil berkata bahwa mereka akan menyesali hal ini. Ayahnya, yang tampak ketakutan, memprotes bahwa ini tidak akan membantu menenangkan situasi, sampai Lloyd melemparkan sekantong uang di atas meja. Dia mengatakan bahwa itu adalah pembayaran awal yang diterimanya, dan jumlahnya cukup besar untuk bulan ini. Ayahnya awalnya berpikir Lloyd memeras orang-orang, tetapi Javier meyakinkannya bahwa dia terus memantau Lloyd untuk memastikan bahwa dia menepati janjinya. Melihat bahwa Javier mempercayai putranya, sang ayah memutuskan untuk mempercayainya kali ini. Di koridor, Javier bertanya bagaimana Lloyd tahu tentang hukum itu, karena dia selalu mengira Lloyd adalah orang yang bodoh. Namun, Lloyd dengan marah menjawab bahwa dia menemukannya entah di mana. Faktanya, dia menemukannya di dalam novel. Setelah kematian orang tua Lloyd, penagih utang ini menggali dan mengambil mayat mereka untuk dijual. Pada saat itu, Javier menyebutkan hukum itu dan memenggal kepala kedua penagih utang tersebut. Mengetahui isi novel memang menguntungkan. Namun satu pesan menarik perhatiannya saat ini. Lloyd mendapatkan 60 Hp karena kepercayaan ayahnya meningkat.